mugi pangeran naktirna kita netepi Islam tadi agama sampai akhirnya metune nyawa mlebu swarga tanpa sengsara mlebu swarga tanpa sengsara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih maju nak, ada maju nak, maju, ada, ya, nah, ya, monggo, macam-macam, ya, monggo, ini, monggo, macam, ada, maju. Monggo. Ayo. Ale, maju le. Ini le. Ini apa lagi? Ini. Ini terus ngadep ini. Nah. Ngadep ini. Terus. Gini. Kanan kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian akramakumullah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Kasih sayang Allah SWT kepada para hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu yang penyayang sekalipun kepada satu-satunya putra yang disayanginya. Begitu tingginya kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya ini, maka Allah menginginkan bagaimana hamba-hambanya ini bisa selamat,
di dunia yang sementara ini, terlebih nanti di akhirat yang abadi. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai pedoman hidup ya, bagi hamba-hambanya ini. Tidak hanya menurunkan kitab sucinya, tapi Allah juga mengutus para rasulnya untuk mengajarkan kepada umat ini bagaimana agar umat ini selamat ya. Termasuk yang terakhir, Allah mengutus Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diutus oleh Allah juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kasih sayang Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah akramakumullah, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah agar beliau menjadi teladan bagi umat manusia ini, sehingga Allah menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh telah ada satu teladan yang baik bagi kalian dalam Rasulullah. Di dalam Rasul ibarat gelas niki berisi teh, maka kalau dituangkan yang keluar juga teh. Nah, kalau isinya kopi, kalau dituangkan yang keluar juga kopi, begitu seterusnya. Maka di dalam diri Rasul ini kata Allah ada teladan. Di dalam diri Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam Rasul ada teladan. Sehingga napa kemawon ingkang muncul saking Rasul, kata-kata, tindakan, pikiran, semua itu adalah teladan. Karena dalam diri Rasul isinya adalah teladan. Ya. Di semuanya akan yang keluar adalah teladan. Maka beliau teladan dalam semua sisi kehidupan. Kalau seseorang dia menjadi teladan, oh dia ini pegawai teladan dalam kepegawaian kemawon. Oh dia ini petani teladan ya dalam bidang pertanian. Begitu seterusnya. Dalam bidang-bidang yang lain mungkin dia tidak bisa dijadikan teladan. Oh, dia dalam pegawai rajin. Tapi mungkin di rumah bagaimana dengan keluarganya kadang-kadang tidak bisa jadi teladan. Petani bagus di ladang, tapi bagaimana dalam bermasyarakat juga belum tentu menjadi teladan. Tapi kalau Rasul ini memang isinya isi teladan Rasul itu. Sehingga saat beliau di rumah, bagaimana Rasul bersama keluarga, Rasul menjadi teladan. Seorang ayah, seorang suami, ya. Beliau teladan. Di masjid beliau menjadi teladan, seorang imam, seorang guru. Bahkan di medan perang Rasul menjadi teladan. Dan Al-Ahzab ayat 21 tadi itu berkenaan dengan perjuangan awalnya. Sungguh dalam diri Rasul ada teladan. Bagaimana umatnya ini pun dalam seluruh sisi kehidupan, bahkan dalam perjuangan, terkhusus dalam perjuangan, umat ini menteladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan Rasul. Bagaimana di medan perang Rasul jadi teladan. Sahabat-sahabat maka telah menteladani bagaimana cara berperang. Seorang ilmuwan Perancis sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam salah satu buku beliau, seorang ilmuwan Perancis dan orang kafir ini setelah melakukan penelitian, pengkajian
Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada peperangan yang berakhlak seperti peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Orang Islam itu kalau perang pakai akhlak perangnya. Maka tidak pernah ada kaum pasukan Islam menyiksa musuh, tak pernah ada. Ya perang, kalau bunuh dibunuh, tak pernah ada musuh yang disiksa. Kalau ditawan ya ditawan itu aja, tapi tidak pernah disiksa. Tidak pernah pasukan Islam menyerang orang-orang yang lemah, wanita-wanita, tak pernah diserang. Tak pernah merusak. Maka Rasul berpesan jangan sampai merusak pepohonan, bahkan tak boleh merusak tempat ibadah orang kafir itu. Orang Islam kalau berperang mereka berakhlak. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan, ya, teladan. Ya, seluruh sisi kehidupan. Seorang ulama dari India, Maulana Muhammad Sa'ad hafizahullah, seorang pemimpin satu pergerakan dakwah di dunia ini, salah satu pergerakan dakwah dipimpin oleh beliau, Maulana Sa'ad hafizahullah. Beliau menyampaikan ada 3 macam sisi kehidupan manusia itu, ada adat, ada ibadat, ada perjuangan. Sisi kehidupan kita itu tak lepas dari itu, adat, ibadat, dan perjuangan, ya. Nah, dalam seluruh sisi kehidupan tadi ada sunnah, ada ajaran Nabi. Adat seperti makan, minum, berpakaian, tidur, itu adat. Semua manusia melakukan itu. Tetapi dalam Islam adat, di dalam adat ada sunnah. Nah, bagaimana cara makan, nah, diajarkan oleh Rasul. Ada sunnah, ada ajaran Rasul, maknanya gitu. Nah, kul biyaminik, makanlah hanya dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, makanlah sesuatu yang dekat darimu. Tidak boleh tangannya jauh sana, yang dekat. Jatain itu gini gue. Nah, kundangan berkati kok, loh, sing kono berkati kok enak pas mulutan. Mboten kena murdu cukup sing ata, sing jatai ning ngarepe wis. Sehingga mboten wonten rebutan ya, teman. Samillah, sebutlah nama Allah, makan dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kalau orang makan tidak mulai bismillah, kata Rasul, maka setannya akan ikut makan itu, sehingga keberkahannya akan berkurang, ya. Makan dengan tangan kiri, kata Rasul, itu caranya setan. Nah, maka jangan sampai makan atau minum dengan tangan kiri. Jangan sampai tangan kiri menyuguhkan ke mulut. Tangan kiri hanya boleh untuk membantu, mungkin perlu memotong atau apa. Tapi yang menyuguhkan mulut hanya dengan tangan kanan. Pakai tangan kiri caranya setan. Sehingga banyak orang kafir pun pakai tangan kiri karena mereka ikut setan. Minum, bisa minumnya berdiri, tangan kiri lagi. Nah, orang beriman urusan makan ada aturan, ada sunnah. Hatta al-khoro'a, sampai urusan kotoran. Sahabat Salman Al-Farisi pernah berjumpa dengan temannya yang masih kafir. Karena temannya ini, aku iri lihat nabimu itu. Oh, dia itu telah mengajarkan segala hal kepadamu. Maka kata sahabat Salman, betul, hatta al-khoro'a, sampai urusan buang kotoran. Bagaimana jongkoknya itu pun diajarkan oleh Nabi, ya. Dodoe ya nopo, dodoe ini diulang kali Nabi. Buang kotoran ada aturannya, nah, itu. Ya, cara makan ada aturan, masuk kamar kecil nggak ada aturan, ya. Masuknya didahulukan kaki kiri, sebelum masuk berdoa dulu.
minta perlindungan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum masuk, lalu masuk kaki kiri dulu, keluar begitu pula ada aturannya, keluar kaki kanan dulu. Setelah di luar baru berdoa, ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Karena selama di dalam tidak bisa berzikir, maka setelah keluar mohon ampunan Allah. Di samping memuji Allah, Allah telah menghilangkan hal-hal yang membuat kita sakit tadi itu. Apalagi masuk masjid, masuk kamar kecil ada aturan, masuk rumah ada aturan. Bacalah basmalah sebelum masuk rumah. Kalau orang masuk rumahnya tidak baca basmalah, maka setan akan ikut masuk. Akhirnya kalau malam juga akan menginap di rumah kita, karena ada salah satu anggota rumah kita yang tidak baca basmalah. Mungkin kita baca basmalah, tapi ada anak kita masuk lupa, tidak kita ajari, masuk tidak baca basmalah, maka setan ikut masuk itu. Jadi kalau terlanjur masuk suruh keluar lagi, suruh baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah. Di dalam adat ada sunnah, ya. Berpakaian ada aturan dalam Islam. Pakaian itu standarnya ya nutup aurat. Aurat itu ya warna kulit, ya bentuk tubuh. Tidak hanya warna kulitnya ditutupi, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan, berarti belum memenuhi standar pakaian yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW yang menutup aurat. Terlebih ibu-ibu kaum wanita, kadang ada pakaian anaknya dipakai tidak cukup, kecilian pakaiannya, tapi kurang dowo, sampai gegere ketok sih anu. Pakaian itu tujuan nutup aurat. Aurat itu aib, maknanya aurat nih Pak. Aurat itu bahasa Arab, maknanya pun aib. Aib itu yang mesti ditutupi. Malu kalau kelihatan kita. Ini aib kita. Itu aurat. Di pakaian ada standarnya. Model apapun silakan pakaian, tapi yang penting dua standar ini yang tidak boleh ditawar, harus menutup warna kulitnya dan menutup lekuk tubuhnya. Ini pakaian ada sunnahnya, ada sunnah di sana. Itu. Nah, terlebih dalam ibadat terlebih ibadat memang diajarkan langsung oleh Nabi. Sholat umpamanya Rasul menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui saya sholat. Tidak sekedar diperintah sholat, tapi sholat yang seperti Rasul. Sholat seperti Rasul. Maka sahabat-sahabat betul-betul memperhatikan bagaimana berdirinya Rasul itu. Jarak antara kedua kakinya seberapa lebarnya. Kalau takbir ngangkat tangannya setinggi apa tangannya, telapak tangannya menghadap kiblat atau miring atau bagaimana, diperhatikan oleh sahabat. Begitu meletakkan tangannya di mana posisinya, di dada itu di mana dada itu, diperhatikan oleh sahabat. Ya. Sampai salamnya bagaimana, bahkan zikir-zikir setelah sholat itu yang dibaca Rasul apa itu, redaksinya bagaimana, diperhatikan oleh sahabat. Sehingga sahabat cerita pada generasi berikutnya, pada tabiin cerita pada generasi berikutnya, dan seterusnya sampai datanglah masa para penulis kitab, para ulama ahli-ahli hadis sedang menulis kitab, maka tulislah dalam kitab itu bagaimana ibadahnya Rasul. Itu sholatnya bagaimana, puasanya, bahkan haji pun Rasul menyampaikan, khudhu manasikakum anni, ambillah manasik kalian dariku. Nah, bagaimana cara berhaji, cara berumroh, bagaimana sahabat-sahabat betul-betul memperhatikan Rasul. Ibadah tidak sekadar ibadah, tapi ibadah yang seperti Rasulullah. Bahkan tidak hanya zahirnya, batinnya bagaimana, suasana batinnya bagaimana.
harus khusyuk kalau salat. Maka sahabat itu berlatih bagaimana bisa khusyuk. Nah, khusyuk itu tafsir Imam Al-Ghazali, wa ahdir ma qalbaka wa ahdir qalbaka ma anta fih, hadirkanlah hatimu dalam apa yang sedang kamu kerjakan. Itu khusyuk. Kalau kita sholat, waktu takbir ya ingat takbir, nah, waktu baca Al-Quran ingat baca Al-Quran, waktu rukuk ya ingat rukuk, dan seterusnya. Menghadirkan hatinya dalam apa yang sedang dikerjakan. Nah, sholat itu tidak hanya zahir tapi juga batin. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hampir tidak kita temukan di dalam Al-Quran kata-kata sholat kecuali didahului dengan kata-kata menegakkan. Di awal Al-Baqarah, wa yuqimunas sholah, dan mereka menegakkan sholat. Ada aqimis sholah, tegakkanlah sholat, aqimus sholah, wa iqamis sholah. Karena memang yang diinginkan oleh Allah bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan. Menegakkan sholat terus pundi, yaitu melaksanakan sholat dengan zahir dan batin. Itu artinya menegakkan sholat, bukan hanya zahirnya tapi juga batinnya. Sholat yang ditegakkan inilah yang akhirnya nanti akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah menyatakan aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sungguh sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang ditegakkan tadi itu bukan sekedar sholat tapi sholat yang ditegakkan. Lah kita sedaya sakit nih kok, tapi memang tidak ada yang instan. Kita kedah yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah, berarti Allah tahu kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Allah ini kan Al-Hakim, zat yang maha bijaksana ya. Maka sungguh tidak bijak kalau ada orang memerintahkan, ini ada anak kecil diperintah pengen ngangkat niku beras setengah kintal, angkatan nih. Sudah tahu ini anak kecil masih diperintah, dipaksa gitu. Tidak bijak ini. Sudah tak tahu, tak mampu, tidak punya kemampuan, masih diperintah melakukan gitu. Orang bijak itu ya sesuai dengan meletakkan suatu pada tempat pas, itu orang bijak gitu. Allah itu zat yang maha bijaksana. Kalau Allah memerintah berarti Allah tahu kita punya kemampuan. Cuman bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan kemampuan yang ada ini, menggali kemampuan kita. Sudah ada kemampuan itu. Cuman seringkali kita niki kirang telaten gitu niki, kirang telaten. Jadi artinya kemampuan untuk khusyuk itu ada. Kalau kita mau belajar itu seperti kemampuan anak kecil belajar berjalan, maka khusyuk itu juga perlu belajar dan jangan pernah putus asa. Kalau kita sungguh-sungguh mau usaha, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan ada orang sungguh-sungguh berusaha menghafalkan Al-Quran, tapi sampai mati belum selesai hafalannya itu. Di akhirat kata Rasul dia dikumpulkan dengan para penghafal Al-Quran, karena usahanya itu. Jadi usahanya diterima oleh Allah, sehingga walaupun belum selesai itu di akhirat pun dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah selesai. Amalan yang lain juga tak jauh dari itu. Kalau kita sungguh-sungguh usaha ya. Sholat kita sungguh-sungguh usaha, kita perbaiki sholat kita, usaha sungguh-sungguh untuk khusyuk. Maka nanti pun diharapkan di akhirat juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sholatnya khusyuk di dunia ini ya. Nah, dalam ibadah ada sunnah, terlebih dalam perjuangan yang ayat tadi diturunkan oleh Allah berkenaan dengan perjuangan itu. Nah, itu. Islam ini agama perjuangan, sejak awal menuntut perjuangan Pak Islam itu, menuntut pengorbanan. Islam pengorbanan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kaya raya tuh, ya, kaya raya, tapi dengan Islam berkorban, dihabiskan hartanya untuk Islam itu, untuk perjuangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Islam, perjuangan pengorbanan. Rasul telah memberikan contoh itu.
bagaimana berkorban. Maka bagaimana kita berislam pun ini mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sudah menyampaikan kalau wonten Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh, yang artinya sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian dalam Rasulullah. Nah, Allah melanjutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini dalam ilmu nahwu menjadi badal. Badal itu pengganti. Ada keterangan mengganti. Yang dimaksud kalian itu siapa? Di Rasul menjadi teladan bagi kalian. Kalian siapa? Faktanya tidak semua orang Islam bisa menteladani Rasul. Tidak semua. Bahkan tidak semua orang Islam ingin menteladani Rasul. Ingin saja tak punya keinginan. Ingin menteladani tidak ada. Sudah tidak ada cita-cita ikut Rasul ya. Maka Allah menyampaikan ternyata memang tidak semua kalian bisa menjadikan Rasul sebagai teladan. Tidak semua kalian bisa menteladani Rasul. Siapa kalian yang bisa menteladani Rasul? Yang pertama, yarjullah, liman kana yarjullah. Rasul teladan bagi orang yang memang mengharapkan Allah, mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengharapkan akhirat, kehidupan yang baik di akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Nah, bila tiga ini ada pada seseorang, dia akan mudah, maka dia akan mudah menteladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tiga ini belum terwujud dalam diri seseorang, sulit dia menteladani Rasul. Karena yang tiga ini yang ada dalam Rasul, tiga ini, sifat tiga ini. Yarjullah, mengharap Allah, mengharap ridho Allah. Itu Rasul begitu. Yang diinginkan cuma ridho Allah dalam kehidupan, dalam perjuangannya. Yang diingin namun ridhani Allah. Yang ditakuti murkanya Allah, kemarahan Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan ridho manusia. Yang penting Allah ridho. Walaupun untuk mencari itu harus dibenci oleh manusia, Rasul tak peduli. Yang penting Allah ridho. Walaupun untuk itu harus dimusuhi oleh manusia, tak peduli. Yang penting Allah ridho. Sebelum Rasul berdakwah, sebelum Rasul menyampaikan agama nih Bapak sekalian, semua orang Mekah suka dengan Rasul, senang dengan Rasul itu. Mereka menjulukinya Al-Amin, Muhammad itu orang yang bisa dipercaya. Tak pernah bohong Muhammad. Al-Amin. Sehingga saat terjadi bencana di Mekah yang mana Hajar Aswad lepas dari tempatnya, mereka pun sepakat akhirnya baginda Muhammad sebelum jadi nabi ini, mereka ini Muhammad yang diserai nanti untuk meletakkan Hajar Aswad, mengembalikan Hajar Aswad di Ka'bah ini. Semua orang menerima Muhammad. Tapi begitu beliau menyampaikan agama ini, dan ini perintah Allah menyampaikan agama ini, sehingga orang-orang kafir pun mulai memusuhi beliau. Tapi bagi Rasul itu bukan masalah. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Walaupun dimusuhi, tak peduli Rasul. Nah, seseorang akan bisa mengikuti Rasul terlebih dalam perjuangan ini kalau dia juga mencari ridho Allah. Yang dicari ridho Allah. Tapi selama yang dicari itu ridhonya manusia, sulit kita ikut Rasul. Sulit ikut Rasul. Ya. Karena yang dicari ridho manusia. Bagaimana manusia senang sama kita. Sehingga yang kita usahakan hanya menyenangkan manusia.
lupa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hidup dihidupkan oleh Allah, hidup menggunakan fasilitas dari Allah, ya. Dan kita pun nanti juga akan kembali kepada Allah. Maka sudah semestinya kita itu mencari ridha Allah, bagaimana diterima oleh Allah kita itu. Rasul itu paling takut dengan murka Allah. Kalau Allah marah itu yang paling beliau takuti. Maka saat beliau pulang dari Taif, ya, berdakwah di Taif, ya, setelah di Mekah begitu tantangan, begitu berat, sudah seperti tak ada jalan lagi untuk berdakwah. Maka beliau pergi ke Taif, ingin menawarkan Islam ke Taif. Tapi ternyata tidak satu pun ada pintu rumah yang terbuka untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Taif sepakat untuk tidak menerima Rasul. Bahkan tokoh-tokoh Taif menggerakkan anak-anak muda untuk mengusir Rasul dari Taif itu. Dilemparilah Rasul. Dilempari batu. Nah, kita aniki lek ngaos gitu dilempari, lempari makanan katanya. Rasul dilempari batu berdarah-darah, dan ini sudah di luar perkiraan Rasul. Tidak biasanya orang Arab itu orang yang paling suka nerima tamu. Orang Arab itu jadi sudah mulai dulu kalau nerima tamu suka mereka. Jadi warisan mulai Nabi Ibrahim itu kan orang yang suka nerima tamu. Jadi kalau mau makan kok sini cari orang dulu, jalan cari orang diajak makan ke rumahnya. Orang yang paling suka nerima tamu. Dan itu turut temurun akhirnya. Nah, Rasul ini ketua kaget, ini tidak seperti biasanya. Nah, jangankan menerima, malah mereka ini adalah bukan hanya menolak, tapi mengusir dengan lemparan batu. Maka terpaksa Rasul meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan Rasul istirahat di satu taman, satu kebun, bermunajat kepada Allah. Nah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Ada salah satu kata-kata beliau sampaikan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tak pedulikan semua ini ya Allah. Tidak masalah aku dimusuhi oleh manusia ini, yang penting engkau tidak murka kepadaku. Yang ditakuti Rasul cuma satu, murka Allah. Kalau manusia menentang, manusia melawan, nah, sedikit pun Rasul tidak ada rasa takut dengan penolakan manusia itu. Yang khawatir kalau Allah tidak mau kepada saya, kalau Allah marah kepada saya, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Maka kita ini sulit nyontoh Rasul kalau kita masih perhitungan manusia. Ya, wedine ten menungso. Ini Imam Al-Baihaqi beliau mengutip ucapan ulama sebelumnya, nah, dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Ada seorang ulama menyampaikan, khawiful mu'minina billah wa khawiful munafiqina bisultan wa khawiful mura'ina bin nas. Takut-takutilah orang beriman itu dengan Allah. Jadi kalau orang itu memang beriman, kamu bisa menakuti dia dengan Allah. Jangan begitu, itu tidak boleh sama Allah. Allah marah loh nanti. Loh, kalau orang beriman takut dia, Allah marah, takut dia. Takut-takutilah orang munafik dengan penguasa. Loh, kalau orang munafik dibilang jangan gitu, Allah marah loh. Tidak ngefek munafik dia. Tapi awas gitu, ditangkap kamu sama aparat nanti, takut. Sama aparat takut. Kalau sama Allah tak takut sama kalian. Sifat munafik. Takut-takutilah orang riya itu dengan manusia. Ngono, wong-wong man dadi omongane wong akeh lho ngono kok. Takut kalau begitu dengar masyarakat tak suka, takut dia. Ini jadi barometer kita, Mbak sekalian. Yang lebih kita takuti dalam kehidupan ini siapa ini? Adakah kita betul takut dengan ancaman Allah, dengan ancaman penguasa, atau dengan ketidaksukaan masyarakat yang
Lebih kita hindari yang mana ini? Nah, itu kita bisa mengukur tempat kita yang di mana. Ini saya sudah masuk golongan orang beriman atau ada benih-benih munafik dalam diri saya ini. Kalau pada aturan Allah, pada larangan Allah tidak begitu gubris. Tapi pada larangan pemerintah, takutnya melanggar aturan pemerintah. Takut. Pada Allah tidak takut, tapi kalau manusia, pada sesama manusia, pada masyarakat takut. Ini. Jadi maka orang beriman kalau dengar Allah marah, dia takut. Yang diinginkan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah. Maka terus ini kita kesang niki patos ridhane Allah. Kalau yang kita cari ridho Allah, maka sudah klop kalian tujuan Rasul. Rasul juga mencari ridho Allah. Sehingga kalau kita diperintah ikut Rasul pun mudah. Karena sing dipadosi sami. Jadi wonten tiang petani, nah, petani. Terus wonten tiang sanes kan, melok iku lho. Lek tujuane benten iki petani sing iki nelayan. Nelayan kayak ngenderek petani nggih mboten saged. Kengen nggawa pacul. Padahal dia nelayan. Lho nelayan kok kon nggawa pacul ya. Nah, tapi kalau nelayan sudah merubah profesinya, aku tak bertani pisan aku. Lah mungkin mudah kengen nggawa pacul, nggawa arit. Lho pancen katinyang Tegal, katinyang sawah. Tapi selama dia masih enggak aku nelayan aku wis. Nelayan aku wis, tak nyang laut ae. Nang laut dipeksa kok nggawa pacul. Nah, nggih mboten saged karena tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Utawi petani tadi dikengken gawe sepatu sing necis. Celonoe sing setelikanan, kongen gawe dasi. Dasi niki enteng, tapi lek kate nyang sawah kongen dasian nggih abot ternyata. Wong kate nyang sawah kongen dasian. Benten kali petani kalau akhirnya merubah profesinya menjadi pegawai di kantor. Nah, dasian ringan dasian. Itu loh. Jadi tujuan itu kalau kita sama dengan Rasul, maka kita akan mudah mengikuti Rasul. Tapi kalau tujuannya berbeda, Rasul hanya cari ridho Allah. Kita masih, yang kita cari masih banyak ridho manusia, kepingin dihormati manusia, takut kalau jadi gunjingan manusia, sulit kita ikut Rasul. Karena yang kita cari berbeda, yang kita cari berbeda. Maka kita belajar terus meneruskan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu pemilik alam semesta ini, Pak. Kita ingat-ingat Allah itu Rabbil Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta ini. Orang berlomba-lomba untuk dekat dengan pejabat, karena kalau sudah hubungan dekat dengan pejabat, dia rasakan urusannya mudah. Kalau orang Malang ini orang kota berusaha mendekat dengan wali kota, kalau punya hubungan dekat wali kota, urusan di kota Malang akan mudah. Nah, kalau orang kabupaten berusaha mendekati bupati, di provinsi mendekati gubernur dan seterusnya. Orang berlomba-lomba untuk punya hubungan dekat dengan para pejabat itu. Lupa bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang memegang leher-leher pejabat itu ya. Dipegang semua oleh Allah. Dia yang menempatkan dia. Allah pula nanti akan menurunkan tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau yang memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan, memberikan jabatan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan engkau pula yang akan mencopot kekuasaan dan jabatan dari siapapun yang kau kehendaki. Nampaknya saja dipilih manusia, nampaknya, tapi sebenarnya yang mendudukkan dia di kursi itu adalah Allah. Nah, dia hanya didudukkan, nanti akan diturunkan oleh Allah. Nah, kenapa kita tidak berusaha punya hubungan dekat dengan yang mendudukkan orang-orang itu? Kita lebih suka kepada orang-orang itu. Nah, maka kalau kita ingat betul Rabbil Alamin, Allah Rabb seluruh alam, terus itu kita ingat-ingat, maka nanti kita hanya akan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, agar kita mudah ikut Rasul, maka kita harus menyamakan ini.
yang dicari Rasul itu ridho Allah, maka kita juga harus berusaha mencari ridho Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengharapkan kehidupan akhirat, maksud kehidupan akhirat yang baik. Bagaimana akhirat nanti? Fikirnya jauh ke depan, akhirat yang difikirkan, bukan hanya dunia. Kalau tuh dia memikirkan dunia untuk bekal ke akhirat, karena akhirat itu masa depan. Akhirat itu, baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mau menundukkan nafsunya dan dia mau berbuat untuk kehidupan setelah mati. Karena kehidupan setelah mati kehidupan yang pasti. Setelah mati itu orang dihidupkan lagi, Pak sekalian. Bukan mati itu selamanya. Mati itu hanya masa transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam berikutnya, menuju alam barzah. Jadi untuk menuju alam barzah orang mesti melewati namanya kematian. Kalau tidak mati tidak bisa masuk alam barzah orang itu. Tidak bisa ke akhirat, harus mati dulu. Mati itu sebentar. Setelah mati dia nanti dihidupkan lagi di alam barzah oleh Allah, menunggu kiamat. Setelah kiamat dia dipindah ke alam akhirat untuk yang selama-lamanya tidak ada ujung akhirnya. Maka orang cerdas mikir di sana. Kalau dia kelola dunia untuk bekal ke sana. Nah, dalam sabda yang lain Rasul menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah di dunia ini selayaknya orang yang mengembara. Nah, tiang sing ngumbara mengembara ke luar kota, bahkan keluar pulau, bahkan ke luar negeri. Tiang mengembara itu pertama pasti dia kerja keras. Mboten-mboten tiang ngumbara di tempat pengembaraan santai-santai. Senene mbek kanca nek wan tur-tur mulai ae men lapo rene. Nah, kan mulai ten kampunge. Kerja keras mereka. Di tempat pengembaraan. Maka biasanya pengusaha sukses itu orang-orang dari luar daerah, kerja keras, buka toko, buka warung. Orang luar daerah itu kerja keras mereka. Wonten tiang-tiang Malang ten Jakarta, ten bakso Arema, padahal ten Malang mboten bakso Arema nggih. Wonten ten Malang bakso Arema. Mboten napa niku tiang tutulan bakso tulisannya bakso Arema. Soalnya nek nggih Arema kabeh sana ya. Sami jenengan ten Madura golek sate Madura nggih mboten wonten nggih. Tapi kan Jakarta bakso Arema terkenal, tutulan bakso. Ya. Niku namung nyewa ruang cilonten namung tekek barang itu mawon, ke geledak itu mawon. Adu datang malam, istirahat sebentar mangke, sakderenge subuh pun nang pasar, tumpas bahan-bahan, setelah itu dimasak, mateng, agak siang pun berangkat jam 09.00 berangkat sampai sonten sampai dalu. Begitu seterusnya orang mengembara kerja keras. Untuk apa dia kerja keras? Untuk mengumpulkan itu hasilnya yang akan dia bawa pulang ke kampung halaman. Mboten wonten pengembara terus kerja keras terus dihabiskan foya-foya, dihabiskan tempat pengembaraan mulai gak nggawa apa-apa. Mboten wonten ya. Nggih dilokno kali wong di omah man kerja ado-ado Pak mulai gak nggawa apa-apa semane ya. Maka dia kerja keras dan di sana dia rela hidup sederhana, yang penting nanti pulang bisa bawa oleh-oleh yang banyak, pulang bawa hasil yang banyak. Maka di dunia seperti itu kata, hiduplah seperti pengembara. Kerja keras kamu di sini, kerja keras untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal-bekal hasil yang kita bawa pulang ke kampung akhirat. Kerja keras. Rasul yang pikirkan akhirat. Bagaimana di akhirat? Maka di dunia boleh hidup begitu sangat-sangat sederhana. Rasul itu akhirat yang dipikirkan, akhirat. Satu saat sahabat Umar itu dalam Rasul melihat rumah Rasul kosong, ada lemari kotak ngoten lah, kayu kotak, tidak ada isinya. Menangislah Umar bin Khattab, nangis. Mengatakan, kenapa kau menangis Umar? Kata Rasul, oh ya Rasul, engkau ini adalah pemimpin dunia dan akhirat. Ya. Sementara orang itu raja-raja itu, Raja Parsi Romawi, hidup dengan sedemikian rupa. Ya, kenikmatannya, rumahnya megah, pakai istana, isi rumahnya begitu lengkap. Sementara engkau ini raja dunia dan akhirat, seperti ini harus menangis Umar. Kata Rasul, apa engkau masih kurang yakin wahai Umar
dengan apa yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti itu. Akhirat. Dunia ini sementara, dunia ini. Maka kita mesti mikir akhirat. Bagaimana akhirat kita nanti? Itu. Kalau dunia ini ya kita usahakan dunia bukan untuk kita bersenang-senang di sini, bukan. Kita kerja di dunia ini, memang dunia tempat kerja. Darul amal dunia. Tidak bisa kita kerja di akhirat nanti. Engko ayo akhirat urusan engko ayo sing penting saiki nek dunya iki dipikir. Perkara akhirat urusan buri engko mboten saged. Kan di akhirat sudah tidak ada kesempatan kita berusaha. Akhirat darul jaza, maliki yaumiddin, zat yang merajai atau zat yang menguasai di hari pembalasan. Akhirat itu hari pembalasan, bukan hari tempat orang usaha, tapi tempat pembalasan. Maka di sini sih kita usaha. Jadi di dunia ini kita usaha untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan yang lebih utama kehidupan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu yang abadi. Jadi kalau terjadi benturan untuk kepentingan di dunia atau kepentingan di akhirat, kalau terjadi benturan, kadang-kadang kita oleh Allah diuji untuk memilih ini. Maka kata Rasul, utamakanlah yang abadi yaitu akhirat. Itu dunia kurangnya pun hanya sementara. Tapi kalau kekurangan di akhirat dalam waktu yang panjang, sehari di akhirat itu pun hanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Andai kan miskin di dunia sehari, itu sama dengan miskin di dunia ini 1000 tahun. Aduh. Maka akhirat itu yang lebih kita utamakan itu. Akhirat. Rasul mikirkan, Rasul mengajari sahabat untuk akhirat. Maka wahyu-wahyu awal itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di samping cerita mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, wahyu-wahyu awal juga telah menceritakan kehidupan akhirat nanti. Akhirat sudah diinformasikan oleh Allah. Informasi mengenai akhirat sudah sejak awal diberikan, sehingga sahabat sudah tahu kehidupan ini mau kemana kita ini. Akhirat. Sehingga mereka berlomba-lomba mengirimkan apa yang dimiliki ke akhirat, yang dimiliki dunia ditransfer ke akhirat. Sehingga kerinduan ke akhirat itu begitu tinggi karena sudah dikirim semua ke akhirat. Kirim akhirat, ada apa? Kirim ke akhirat. Aduh. Rekening perjuangannya Pak, digunakan perjuangan langsung tersalurkan ke akhirat. Digunakan perjuangan agama, digunakan ibadah kepada itu tersalurkan ke akhirat. Sahabat-sahabat itu semua menggunakan itu. Karena yakin akhirat kita akan ke akhirat, maka semua dikirim ke akhirat. Seperti orang kalau mau pulang kampung, maka semua hartanya dikirimlah ke kampungnya. Tidak ada yang ditinggal di tempat pengembaraan, semuanya dibawa pulang nanti itu. Kekayaannya dibawa pulang, semua uangnya, hasilnya dibawa pulang nanti. Nah, kita ini di dunia sedang mengembara, maka bagaimana kita kerja keras di sini, hasilnya kita bawa ke akhirat. Silakan Bapak kerja keras cari dunia, dagang keras, tapi hasilnya jangan lupa, hasilnya bukan untuk di sini tapi untuk di akhirat. Kalau kerja keras tapi hanya untuk membangun rumah, beli kendaraan, tidak ada gunanya. Tuas kita ini kesel tapi mangke pecah, ternyata hasil kerja keras kita tidak ada yang kita bawa mati ternyata. Tapi kalau kita kerja keras di sini dan kita kirimkan ke akhirat, maka inilah kerja keras yang ada manfaatnya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3, supaya orang itu mudah ikut Rasul, wa dzakarallaha katsira, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Yang ciri orang beriman banyak zikir. Benten kalit yang munafik. Orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali jarang-jarang. Yang munafik kadang-kadang zikir tapi arang-arang. Orang beriman banyak berzikir pada Allah. Banyak berzikir pada Allah. Sampai Rasul berpesan, zikirlah pada Allah. Sampai orang-orang munafik mengatakan kamu itu riak, kamu itu. Artinya sudah zikir di mana-mana sudah zikir, sampai uang zikir juga ketok-ketok. Sampai ada orang ngomong gitu nanti itu. Dan jangan takut, teruskan zikir. Zikir di mana-mana. Di pasar gitu zikir, astagfirullah. Sampai nanti ada orang mesti mengatakan zikir aja ketok-ketok no kangkang. Mesti ada orang begitu nanti itu. Tapi asalkan niat saya ini diperintah Rasul, diperintah Allah saya ini zikirin. Apapun kata orang sudah tidak kita pedulikan. Banyak berzikir.
berzikir pada Allah. Mengidealnya lesan dan hati. Kalau toh belum juga bisa dengan hati, kita mulai dari lesan. Karena lesan ini disalurkan ke hati asal kita ikhlas. Pokoknya kita ikhlas, nopo-nopo yang kita ucapkan ini lama-kelamaan akan diaturkan ke dalam, dialirkan ke hati kita oleh Allah SWT. Ikhlas, la ilaha illallah. Perbanyak la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dalam ucapan keseharian, pokoknya selalu mengembalikan apapun pada Allah. Kabeh kilek pangeran gak ngersakne ora iso kan. Pokoknya Allah tak kan, Allah sih. Ngiso mung Allah sih. Saliyane Allah gak iso apa-apa kan. Itu namanya makna la ilaha illallah kan ngoten niku. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu cara memperbarui iman, menyegarkan iman terus Rasul ngoten. Jajidu imanakum, perbaiki iman kalian, perbarui iman kalian. Segarkanlah iman kalian itu. Iman itu segar terus. Semangat akhirnya pun karena iman itu. Sahabat tanglet dos pun dicarani pun memperbarui iman. Terus Rasul aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Pokoknya urusan apa-apa wis balik nang Allah, Allah. Itu. Ini banyak berzikir. Kalau orang itu banyak berzikir, banyak ingat Allah, maka dia akan mudah ikut Rasulullah. Karena dia sadar dirinya selalu diawasi Allah. Dia akan melakukan apapun itu, mau melanggar dia takut karena merasa diawasi oleh Allah. Tapi di saat orang itu lupa pada Allah, lupa, tidak ingkar, kalau ingkar kafir nanti, lupa. Nah itu akhirnya orang itu sulit ikut Rasul, lupa dia. Sehingga hidupnya hanya mengikuti nafsunya nanti itu. Nah, maka banyak berzikir, banyak mengingat Allah akan memudahkan orang itu mengikuti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari tiga niki yang kita upayakan supaya kita dikasih kemudahan ikut Rasul. Pertama, mencari ridho Allah, hidup cari ridho Allah. Pokoknya Allah senang pokoknya. Bagaimana Allah ridho sama saya? Ridhonya Allah di mana? Dalam perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, di situ ada ridhonya Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, di situ ada ridhonya Allah. Sebaliknya apapun yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, di situ ada murka Allah. Maka lakukan apa yang diperintahkan, hindari apa yang dilarang. Itu. Maka kita akan dapat ridho dan dijauhkan dari murka Allah. Yang kedua, bagaimana fikir kita akhirat, fikir akhirat. Tidak hanya dunia, fikir akhirat. Kalau toh mikir dunia, dunia untuk akhirat, untuk bekal ke akhirat. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah taala paring hidayah mau natu-matu kita sedaya sehingga betul-betul di sisa-sisa umur kita niki kita saged nderekaken baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu kapundhut mugi dipun paringi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah al-khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfir rabbal astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbula. Alhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في دينك اللهم فقهنا في كتابك اللهم فقهنا في سنة نبيك ربنا اغفر لنا ولوالدينا لأزواجنا لأجدادنا لجدادنا لمشايخنا ولأساتذتنا لتلاميذنا ولجميع من له الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرنا وإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.